Halo sahabat UM, ini ketiga kalinya saya datang ke sekolah ini, yaitu MI Miftahul Sholah. Di sini saya mau berbagi kisah mengenai sekolah ini kepada teman-teman. Sekolah ini terletak di Desa Cibadak, Kampung Cipicung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak tempuh dari kampus Universitas Espat Indonesia itu sekitar 65 km atau 2 jam 30 menit kalau kita berkendara memakai motor. MI Miftahul Sholah berdiri pada tahun 1981, namun belum memiliki fasilitas apapun pada tahun itu. Jadi baru beroperasi dan resmi itu pada tahun 1987 karena sudah diresmikan oleh Kemenaker juga, dan juga sudah memiliki bangunan, yaitu sebuah gedung dan ada fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Memiliki 14 tenaga pengajar pada saat ini. Di antaranya itu 2 lulusan sarjana pendidikan agama, lalu sisanya itu lulusan SMA yang rata-rata itu lulusan dari sekolah ini juga, dan memang tenaga pengajar tinggalnya itu daerah sini supaya menghemat transportasi. Lalu jumlah siswa di sini ada 176 siswa. Bayangin aja teman-teman, 176 siswa diajar oleh 14 pengajar. Menurut saya itu masih sangat minim untuk tenaga pengajar di sini. Dan gedung di sekolah ini itu ada 4 ruang kelas. Ini saya di antara satu kelasnya, yaitu di kelas 1, 2, dan kelas ini disekat menjadi 2 bagian, yaitu jadi ada di sini kelas 1, di sebelah kiri kelas 2. Bayangin betapa tidak kondusifnya suasana belajar mengajar kalau lagi ricuh. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari kepala sekolah dan guru-guru juga, kadang mereka saling lempar kertas, mereka saling bercanda-bercanda, padahal gurunya lagi menerangkan. Nah, solusi perpecahan masalahnya bagaimana? Kadang salah satu guru mengalah buat ngajak siswanya keluar biar kelas lainnya itu bisa belajar dengan fokus dulu. Lalu miris ya melihat ruang guru juga di sebelah sini. Ruang gurunya itu sangat kecil, terus digabung juga sama perpustakaan yang mungkin kondisinya juga tidak layak dipakai oleh ruang guru yang jumlah gurunya ada 14. Meja dan kursi yang sudah lapuk tidak bisa digantikan karena sekolah ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bapak kenapa sih mau menerima siswa dengan biaya sekolahnya yang gratis, sedangkan sekolahnya itu butuh biaya lebih kan, pembangunan, untuk gaji gurunya, untuk fasilitas sekolah yang lain? Ya mungkin karena kita bahasanya neruskan pendidikan, satu hanya sebatas keinginan kita untuk memajukan pendidikan Indonesia, bahkan orang-orang pelosok pun sama harus mendapatkan pendidikan. Hanya itu, karena mungkin dari Kementerian Agama kita mempunyai moto bahwa ikhlas beramal, ya kita praktekkan sedikit demi sedikit, maka minimal kita tidak buta huruf anak-anak seperti itu. Itu yang mungkin menjadi latar belakang kami masih tetap berdiri. Hanya mengandalkan dana bos saja. 70% dana bos itu digunakan untuk operasional, gaji guru yang saya dapat informasinya di bawah 1 juta per bulan. Lalu untuk ATK untuk menunjang kegiatan belajar mengajar karena murid-muridnya tidak bayar sama sekali. Jadi dana bos digunakan untuk itu. Jadi untuk pembangunan dan lain-lain tidak tercukupi uangnya. Lalu saya sangat salut juga sama tenaga pengajar di sini karena anak-anaknya sangat antusias dalam belajar. Saya pernah coba masuk dalam kelasnya, namun sangat disayangkan mayoritas orang tua itu masih kurang mendukung anak-anak di sini untuk mengemban pendidikan, karena orang tua di sini berpikir ya udah kan bisa nyari uang lewat bertani, kan bisa nyari uang lewat ambilin daun-daun pisang di sini untuk dijual ke pasar. Jadi anak-anak di sini pun walaupun jumlahnya 176, tapi yang masuk setiap harinya itu mungkin 80% saja maksimal. Sisanya bergantian
karena diminta membantu orang tuanya untuk berkebun, bertani, ataupun ada proyek-proyek membangun rumah dan lain-lain. Cukup miris, tapi kita harus apresiasi terhadap guru-guru di sini yang turut membangun peradaban, apalagi di bidang pendidikan seperti ini, tidak pantang menyerah walaupun gajinya kecil, mereka tulus dan ikhlas untuk mengajar di sini. Dan makanya kami putuskan untuk Urindo Mengajar Angkatan 7 akan melakukan aksi di bulan November di sekolah ini. Jadi saya harap buat teman-teman ikut mensupport, bisa bergabung dengan kami ataupun mensupport kegiatan kami. Urindo Mengajar, mendidik generasi, menebar inspirasi. Sekian dari saya.